Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat berjumpa. Kali ini kita membahas tentang dilema yang umum di kalangan para pemula yang mencoba usaha sampingan di bidang pertanian, khususnya budidaya tanaman anggur sendiri di rumah. Memanfaatkan pekarangan rumah yang sempit dan tanpa pengalaman yang cukup, itu banyak tantangannya cuy. Awalnya itu terlihat menjanjikan, kelihatan manis banget gitu kalau tanam anggur di pekarangan rumah, dipanen, dijual, terus dapat untung, iya kan? Ya, tapi realitanya pertanian itu penuh risiko cuy. Soal hama, nutrisi tanaman, cuaca, waktu, tenaga, dan yang nggak terduga itu soal biaya. Masalah biaya ini paling sering lebih besar dari perkiraan. Biaya pupuk, pembasmi hama, peralatan, dan perlengkapan lain untuk mendukung budidaya anggur di rumah. Kecil-kecil sih, dikit-dikit, tapi sering. Lama-lama ya jadi bukit. Nah, di situ baru sadar kalau kita udah ngeluarin banyak duit. Dan kadang bingung mau nambah modal dari mana. Kalau banyak duit ya nggak masalah, jangankan cuma kebun anggur kecil-kecilan gini, magarin laut juga nggak masalah ya nggak. Sedangkan kebanyakan petani anggur pemula baru dapat tantangan level 1 aja langsung patah semangat cuy. Kalau dia udah tekor, ada 2 pilihan, bertahan atau berhenti. Kalau mau bertahan, ya mesti evaluasi dan belajar dari pengalaman. Bisa cari cara lain yang lebih efisien, misalnya pakai metode organik supaya bisa hemat biaya pupuk, itu oke lah ya. Tapi kalau soal hama, nah ini yang sulit. Soalnya tanaman anggur ini paling dicintai hama, paling disukai hama pokoknya. Jadi biaya pestisida nggak boleh pelit di sini. Kalau pakai greenhouse, ya oke juga tuh. Meskipun biayanya mahal, tapi bisa sekali keluar duit, ya buat jangka panjang gitu. Para pemula mesti rajin-rajin nyari referensi supaya bisa dapat solusi murah dan belajar dari pengalaman orang lain. Dan kalau setelah evaluasi dan perbaikan udah dilakukan, tapi tetap nggak masuk akal secara finansial, ya lebih baik berhenti dan nyari tanaman lain yang lebih sesuai dengan modal dan waktu yang kita punya. Dan disinilah yang menjadi sebuah dilema. Di satu sisi kita bilang, jangan menyerah bro, teruslah berusaha, pantang menyerah, pokoknya tabrak terus rintangannya. Tapi sadar atau enggak, kita malah kayak congek lah kayak gitu. Lah ngapain terus-terusan nabrak tembok, ya enggak? Jadi terkadang lebih baik berhenti dan merelakan usaha yang tidak menguntungkan daripada terus-terusan rugi, ya kan? Tapi kalau budidaya tanaman anggur itu sebagai hobi, nah ceritanya jadi beda. Fokusnya itu bukan lagi nyari untung, ya kan? Tapi menikmati prosesnya. Kalau ada tantangan seperti hama, nutrisi yang kurang atau biaya tinggi, itu lebih ke bagian dari proses belajar, bukan sebagai tekanan finansial. Jadi bisa lebih santai lahir dan batin, ya enggak? Selama dilakukan dengan senang hati dan tidak memberatkan keuangan atau waktunya, menjadikan ini sebagai hobi itu pilihan yang bagus. Bisa tetap menikmati hasil panen, meskipun ya mungkin nggak sebanyak yang kita bayangkan gitu, tapi tetap ada kepuasan, iya nggak? Jadi ini bukan nakut-nakutin ya bro, bukan menghalang-halangi kalian untuk budidaya anggur sendiri di rumah. Tapi ini sebagai peringatan, maksudnya supaya kita para pemula itu bisa lebih waspada atau punya bahan untuk dilakukan langkah antisipasi di kemudian hari jika terjadi kendala-kendala atau masalah-masalah dalam menanam anggur sendiri di rumah. Oke, semoga bermanfaat. Wassalam.